Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kondisi pagi ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Yang di sini? Ya. Oke. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Untuk berdoa silahkan dipimpin Azhar. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya seperti biasanya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan semuanya bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan bisa duduk kembali. Anak-anakku, masihkah kalian ingat pelajaran kita terakhir yang lalu? Kita kan informatika ini. Kemarin informatika sampai apa? Ada yang masih ingat? Oke, Word sudah, Microsoft Excel sudah, PowerPoint sudah ya. Jadi selanjutnya ini kita nanti akan mempelajari ini. Merakit komputer ini ada kaitannya dengan perangkat, pemroses, dan penyimpanan. Jadi dalam sistem komputer itu ada 3 bagian utama, nanti yang namanya perangkat input-output, ada yang juga namanya perangkat pemroses, ada juga yang namanya perangkat penyimpanan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita nanti adalah kita itu bisa menjelaskan perangkat pemroses, menjelaskan perangkat penyimpanan. Nah, itu terus nanti kita juga bisa menganalisis langkah-langkahnya pemasangan perangkat pemroses itu seperti apa, menganalisis langkah-langkah pemasangan perangkat penyimpanan itu seperti apa. Terus nanti kita juga mengintegrasikan perangkat pemroses dan penyimpanan seperti yang sudah bisa kalian lihat di sebelah sini. Ini. Nah, itu. Tapi sebelum itu, Bapak absen dulu coba. Oh iya, kemarin di classroom sudah Bapak bagikan materi, sudah ada yang membaca sedikit-sedikit ya. Tadi saya lihat juga sudah ada yang mencoba mengunduh aplikasi si Syahdan. Gimana, Nak? Pendapatmu tadi? Kamu tertarik dengan aplikasi semacam itu ya? Oke, jadi nanti di pembelajaran kita ini kita akan menggunakan aplikasi namanya AR. Baik, anak-anak. Ada yang di rumah punya PC? Udah, siapa? Azhar, Syahdan, terus siapa namanya? Lupa. Rifai. Yang cewek ada? Yumna. Oke. Nah, dari 3 bagian yang tadi, yang sudah Bapak bilang tadi, ada perangkat input-output itu biasanya berada di luar dari CPU-nya ini, atau kelompok perangkat CPU ini. Jadi, yang namanya perangkat input-output itu hubungannya nanti sama input atau masukan, ada juga yang hubungannya sama output atau keluaran. Nah, kita nanti membahas yang pemroses. Tadi yang di classroom itu sudah ada yang namanya penilaian. Nah, penilaian itu kan ada beberapa. Nah, untuk yang pretest nanti Bapak menggunakan LP3. Kalau kamu membuka di classroom itu LP3. Itu tapi sedikit Bapak modifikasi untuk bisa masuk di quizzes. Jadi nanti setiap 1 poin soal, jawabannya jika benar itu nilainya nanti 20. Itu sesuai dengan kriteria yang ada seperti di sana. Nah, itu sangat baik. Itu adalah 5. Jadi nanti kalau kamu baik, nanti nilainya dikali 4. Itu bisa kalian lihat di classroom nanti. Baik, ini pretestnya. Silahkan kalian coba buka quizzes.com. Nanti kamu join pakai kode kelas itu. Belum, Pak.
Jadi kode kelasnya itu joinmyquiz.com. Tak start dulu. Google Chrome. Yo, kita nyoba ini. Sabar. Ya sudah. Nih. Nekonime nih ada yang itu. Sabar. Nah, Audrey itu. Mantap. Yang di atas itu. 592012. Nah, disalib oleh Neko Nime. Tuh, iki lagi itu. Dia pakai nos itu. Baik, sambil menyelesaikan yang belum ini, kita lihat di pertanyaan nomor berapa kira-kira ini banyak yang terjebak. Nah, ini Arvandra ini juga benar semua ini. Terus ini rata-rata kecepatan menjawabnya itu 21 detik. Terus yang menjawab di sini 3 yang tidak benar. Nah, ini banyak yang terjebak di pertanyaan nomor 3. Yang nomor 4 juga oke, berarti banyak masih yang menganalisis gambar. Ini masih rata-rata belum. Tapi tenang saja, nanti dari gambar yang kita kerjakan itu nanti sudah Bapak siapkan di sini. Jadi dari kesimpulan ini kan bisa kita tarik bahwa kalian rata-rata masih bermasalah dengan belum tahunya kalian tentang apa itu perangkat pemroses dan perangkat penyimpanan. Oke. Silahkan kalian amati lagi modul materi yang sudah Bapak share tadi di Classroom. Terus kelompok 4 ada Christian, ada Elsia, ada Rosa, ada Sylvia, terus ada Noval. Yang ini juga. Ini mbok putar ke sana baru mbok tarik. Saya coba. Ini soyona ini. Oh, ini udah ini. Ini juga mbok putar baru mbok tarik. Nanti kalau mau ngunci, mbok dorong, select gitu baru mbok kunci. Cok, masa iya nyangkut nah. Nyangkut ini masuk ke begini dulu, Pak. Ya, betul. Nah, untuk baut yang 6 tadi, itu kan 4 beda, 4 sama 2 itu kan beda. Yang 4 sama itu untuk memasang motherboard. Untuk memasang motherboard ini, nanti silahkan kalian pasang di 4 titik yang berbeda. Terus yang 2 itu nanti untuk memasang hard disk. Paham ya? Jadi tadi yang tanya hard disk tadi siapa? Apa, Pak? Yang tanya hard disk. Apanya? Yang tanya hard disknya masangnya gimana? Oh, tadi siapa? iya, saya, Pak. Nah, itu kan saya kasih 6 baut tadi. Yang 2 beda 4 sama itu kan. Nah, yang 2 itu untuk memasang hard disk, yang 4 untuk memasang motherboard. Motherboardnya kan kamu pasangnya 4 titik, 2 atas, 2 bawah kan. Nah, yang 2 yang beda itu untuk memasang hard disk. Masangnya itu adalah di ya, ini kan ada lubang-lubangnya, ini juga ada. Kamu perhatikan aja nanti.
urutan langkah memasangnya itu Terus mbok kunci. silahkan kalian nanti tulis dulu bagaimana cara pemasangannya yang benar. Hah? Putar, diputar. Kamu baca lagi itu langkah-langkahnya. Sabar. Iya, betul. Iya, betul. Apa? Ya, boleh. Ya, DC. Materi pembelajarannya perangkat pemroses dan apa tadi? Mbok Ya. bantu niki lho caloro iki lho. Masa iya ketua aku menang-menang tok lho. Balik. Tapi iki ne masa iya ngene. Iki lho. Begini ya, Ora, Cuk. Balik. ini loh. Tapi iki ne mengganggu banget. Emang iya. Siapa tadi yang bertanya? Sudah. Ora. Aman. Coba wae. Itu untuk memasang hard disk. Sekrupe iki ya. Kok ngisore bolong-bolongnya. Nah, ini jadi sebelum kamu pasangin kabel itu biasanya hard disknya kan dipasang di sini. Nah, di raknya Ya. sini satu kamu pasang di kiri, satu di kanan atau Ya dua-duanya Allah, di ya sebelah sini ya nggak apa-apa. Itu ini loh, ini kan ada lubangnya. Ini miring juga bisa, pakai lubang yang ini juga bisa. Burung iki lho, kurang jingkas iki lho. Oh iya, dis. Ayo pasang yo. Siapa yang tanya tadi? Apa? Ya. Mari kita mulai presentasinya dari kelompoknya yang berani maju dulu, yang lain nanti silahkan menanggapi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada motherboard, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada casing, ada obeng, dan juga ketambahan 2 alat, yaitu 1 kabel dan juga 6 baut. Hasil identifikasi perangkat pemroses pada sistem komputer. Yang pertama, heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Yang kedua, prosesor merupakan sirkuit terpadu yang mempunyai fungsi sebagai ALU, arithmetic and logic unit, dan control unit. Kedua, hasil identifikasi perangkat penyimpan pada sistem komputer. Hard disk merupakan penyimpanan pada komputer yang bersifat permanen. RAM merupakan memori yang menyimpan data secara sementara. Hasil diskusi yang ketiga yaitu tentang bagaimanakah cara memasangkan perangkat tersebut ke dalam sistem komputer. Yang pertama, memasang prosesor ke motherboard. Yang kedua, memasang motherboard. Yang ketiga, memasang heatsink. Yang keempat, memasang RAM atau memori. Yang kelima, memasang drive. Yang keenam, tahap terakhir perakitan komputer. Dan yang ketujuh, pemeriksaan hasil perakitan komputer. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah katanya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak periksa dulu ini. Oke, RAM-nya sudah, bautnya sudah kencang juga. Motherboard-nya nggak goyang-goyang, ininya udah nggak goyang-goyang. Ya, oke, sudah mantap. Sudah. Bagus, terima kasih. Beri aplaus. Yang lain bagi yang masih mau join itu kodenya. Ingat, waktunya ini biasanya berpengaruh. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu bisa kita lihat dari yang semula kita semua rata-rata masih banyak yang belum mengerti, tapi sekarang setelah post-test, pre-test tadi kan mengukur kemampuan awal, tapi setelah kita belajar, nah kita mendapat poin yang lebih tinggi. Kan rata-ratanya kan jadi lebih tinggi rata-rata kelas. Nah, memang masih ada beberapa yang belum sesuai dengan harapan kita, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini nanti untuk mendalami, nanti silahkan kalian membuat rangkuman tentang itu, perangkat pemroses dan penyimpanan itu, terus nanti diupload di Classroom. Untuk yang sudah, nanti sebagai nilai pengayaan, yang belum, bagi yang belum bagus nilainya, itu nanti sebagai nilai perbaikan. Terus sebelum kembali, tolong meja-mejanya dibersihkan yang ada kotoran. Terus nanti mari kita
keluar dengan rapi kembali. Baik, saya akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.